Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Alhamdulillah berjumpa kembali ya sama adik-adik semua ini. Ini adik-adik ya, sehat-sehat ya? Ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Mudah-mudahan ngaji malam ini mudah-mudahan sampai dapat ilmu yang manfaat. Amin. Dapat ilmu yang barokah ya. Mari sebelum kita berbagi ilmu, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, yang menyimak, yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Tentunya jenengan semua dan kita semua bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, dan sehat ini bisa bermanfaat dan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal amwali muqaddimin. Amin. Dada quribin amin bihi sadami majadadai anjarani muqaddim bikami ya rabbabil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita mengaji bersama kembali, menyimak kembali, yaitu dengarkan ya. Ada 5 golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Ya. Jadi ada orang yang rajinnya sholat, sholat yang rajin, beribadah terus, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah henti-hentinya. Dai ini terus bersujud kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tiap waktu, zuhur, asar, maulid, isya. Salat tak pernah lelah salatnya. Zakatnya, puasanya, ngajinya tak pernah lelah. Tapi orang itu masuk neraka. Nah ini, ya. Salat, paham ya? Apalagi yang enggak salat ini kayak Pino. Nah, Pino ini sholatnya ini jarang-jarang. Iya enggak dong? Hah? Ini ya sholatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya, naik haji, bolak-balik. Ahli sujud kepada Allah, ahli mengaji tiap saat, tiap hari. Tapi orang itu masuk neraka. Nah, ini sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus, semuanya bagus, tapi masuk neraka. Apalagi yang tidak sholat seperti Mas Gus Alda, yang sholatnya bolong. Iya mana? Nah ini, gatel kepala saya gatel ketika ada anak yang tidak sholat. Jadi teman-teman di media, sahabat-sahabat, subscriber dan lain-lain semuanya, ada 5 yang ahli sujud kepada Allah, yang sholat kepada Allah, tidak bolong-bolong sholatnya, zakatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lain, tapi masuk neraka.
ya, bisa disimak. Yang pergolongan ada 5 golongan orang yang masuk walaupun ahli ibadah, ahli sujud kepada Allah, tapi masuk neraka. Itu ada 5 golongan. Yang pertama adalah sholat. Ini ya, sholat tapi percaya pada dukun. Nah, orang yang sholat, zakat, puasa, tapi sholat, ahli sholat tapi percaya kepada dukun. dukun. Orang yang percaya dukun itu sama dengan syirik. Ya, orang yang percaya kepada dukun sama dengan syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu. Percaya kepada dukun. Wah, dukun itu sakti. Dukun itu guna-guna. Percaya. Akhirnya minta barokah kepada dukun. Itu tidak boleh. Orang yang ahli sholat pun ketika percaya kepada dukun itu masuk neraka. Paham lah ya? Paham. Iki mas dan paham? Iki. Ini gua terus. Yang pertama, yang kedua adalah sholat tapi suka menggunjing. Nomor 2. Sholatnya haji tapi suka menggunjing. Apa menggunjing? Tak mau lok molok. Oh, ada tokok elok besek. Dia suka menggunjing. Bapak mari semua. Dan itu menyakiti kepada teman-teman. Itu juga ya menyakiti teman-teman. Tidak benar yang menggunjing. Tapi insya Allah kalau orang yang ahli sujud kepada Allah, orang yang ibadahnya bagus kepada Allah, insya Allah tidak akan suka menggunjing. Kenapa? Sholat itu menjauhkan dari perbuatan mungkar. Jadi insya Allah kalau sholatnya bagus, sholatnya tidak sah, tidak batal dan diterima oleh Allah, insya Allah akan melindungi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat. Tapi kalau sholatnya ya barusan terjadi, sholatnya bolong-bolong, nggak bagus, ya sebaliknya. Nomor 3, sholat tapi mengabaikan anak yatim. Nomor 3 ini sholat tapi mengabaikan anak yatim. Tak pernah bersedekah kepada anak yatim. Bahkan kadang-kadang ketika kita dengan diberikan amanah dititipi anak yatim itu harusnya dimakan. Ini masya Allah ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika dititipi anak yatim dan anak yatim itu malah tidak dikasihani, malah diambil hartanya. Ada anak yatim di sini. Reva anak yatim. Enggak ya. Mudah-mudahan masih sehat semua Bapak Ibu ya. Itu nomor 3. Nomor 4, sholat tapi suka berdusta. Ya, nomor 4 itu sholat tapi suka berdusta. Apa dusta? Berdusta apa itu berdusta? Kenapa mas? Loh, berdusta. Tidak tahu berdusta. Tepat. Ya, berbohong. Bukan berbohong singkong. Jadi jadi sholat tapi berdusta. Cepat berbohong, comot-comot. Yang sering berbohong itu panjenengan mas. Ya. Diana ya, jangan begitu lagi. Siap ya. Ini Mas Aldan. Ini suka berbohong. Jadi kalau tidak ngambil uang kadang-kadang dikasih tidak ngambil uang tapi ngambil uang tapi diberitahu tak ngambil uang, begitu ya mas. Kalau ada orang mengasih uang biasanya tidak beritahu tapi mengasih ya. Ini Mas Aldan. Jadi suka berbohong. Jangan begitu lagi mas ya. Insya Allah kalau sampai tidak begitu lagi tambah ganteng sampai. Ya, oke, siap ya. Siap berubah ya mas ya. Ini juga suka reok Ponorogo. Ya. Sudah ya, jangan sampai berbohong lagi ya. Ini kalau berbohong walaupun sholat tapi masuk neraka.
Neraka itu panas mas ya, panas. Neraka itu panas sekali. Jadi api neraka itu sama dengan neraka. Api neraka itu besarnya seperti jatuh. Ditaruh dalam lautan. Lautannya itu surut asap. Kalau saking panas. Sampai dicebur sebanyak 7 lautan. Jadi jagungnya itu taruh di lautan. Lautannya itu surut. Airnya habis. Sampai habis 7 lautan. Nah, ketika selesai menghabisi air di lautan itu, api neraka yang besarnya seperti jagung ditaruh 7 lautan. Ketika lautannya sudah habis airnya, baru ini yang ditaruh api di dunia. Jadi api di dunia ini percikan api neraka dan besarnya seperti jagung yang sudah dicebur ke lautan sebanyak 7 lautan. Kalau asli api neraka, seperti apa panasnya, adik-adik? Seperti apa panasnya? Kalau asli, ya. Kalau jenengan siap masuk neraka, monggo. Saya tidak ikut-ikut, ya. Silakan. Akan saya kasih. Tapi mudah-mudahan dengan Allah ini ya kita semua masuk surga. Juga teman-teman yang jauh di sana, mudah-mudahan juga masuk surga. Ya. Terus yang nomor ya ada kayak dulu. Nomor 5. Sholat tapi minuman keras. Ini ya terakhir ya. Ahli sholat, ahli sujud tapi minum minuman keras. Mabuk-mabuk, tak boleh. Tapi jarang kalau kita ya, jarang melakukan itu. Tapi kalau yang suka terop itu, yang lain-lain ya jangan sampai kita mabuk-mabukan dan sampai minum minuman keras. Paham ya mas? Dan ya paham yang pernah mabuk-mabuk? Tak pernah mabuk nih. Pokok sekali lagi saya ucapkan juga jangan makan ini terus. Ini perutnya mas ya, ini perutnya mas Aldani jedut. Ini isinya mie goreng sama mie setan. Ya, jangan makan mie terus. Jangan mie, tidak baik. Makannya makan sayur-mayur, kentang, gubus dan lain-lain. Jangan biasa makan mie, makan telur. Perbanyak makan sayur-sayuran. Pisang itu bagus. Kalau minuman teh rio enggak bagus. Minumnya air putih. Apalagi Sprite, apalagi Coca-Cola, memabukkan. Habis sampai nanti. Cepat mati sampai. Betul. Kenapa? Karena perut ini terisi itu. Makanan-makanan yang alkohol. Ya. Paham ya? Paham juga. Jadi biar kita itu betul-betul punya fisik ini terjaga. Jadi yang rusak fisik ini cepat lumpuh, cepat sakit gara-gara makan. Hati-hati kalau sampai makan. Ya. Makan makananlah yang bergizi, yang seperti berasal dari tumbuh-tumbuhan. Perbanyak makanan-makanan yang buah-buahan, pisang bagus. Cuma makan mie setan. Ya makanya jangan makan yang agak ini. Betul mas ya. Kalau makan gitu terus tak baik bagi kesehatan. Ini sampean ini gimana? Ya, ini kan biasanya kan sampean kan bukan ini kondisinya, bukan ideal, tapi gemuk, gembrot. Ya. Paham mas ya? Ya. Itu nomor 5 ya. Terima kasih. Nah, sudah ya, ada pertanyaan? Sudah. Ada pertanyaan? Ya. Itu sebanyak ada 5 poin
anak-anakku semuanya, nggak ada yang tanya, tapi alhamdulillah sudah bisa mengerti. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kalau video ini manfaat, kalau video ini berguna, mohon bantuannya untuk bisa sumbangsinya lah, like, bisa subscribe, bisa di share. Dengan begitu maka video ini akan semakin berkembang dan bisa bermanfaat kepada yang lain. Tentunya evaluasi dan komentarnya kami sangat harapkan, karena dengan begitu kami terus bisa berkreasi, bisa berkarya dengan yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Tetap semangat, kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.